ini adalah Pendeta Joseph Ringo. Kiranya Amin. Tuhan mengurapi, memberkati, sehingga firman Tuhan yang akan dibagikan boleh Amin. memberkati kami semua. Memberkati juga para partisipan dan yang mengambil bagian pada malam hari ini, juga alat yang masing-masing kami pergunakan, baik HP, laptop, wifi, kiranya boleh semua berjalan lancar, berjalan dengan baik, sehingga dapat memberkati dan menjadi berkat bagi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami Amin. serahkan seluruh acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Medi Sekeon yang sudah membawakan doa buka. Saat ini kita akan segera mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joseph Ringo. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa selain saudara yang ada di sini, juga yang ada di channel YouTube yang menyaksikan akan acara pada malam hari ini. Baik, saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan tema pada malam hari ini adalah siapa binatang yang disembah itu. Sekali lagi saya ulang, siapa binatang yang disembah itu. Saya juga penasaran dengan isinya ini. Mungkin saudara-saudara setelah saudara-saudara mendengarkan ini, siapkan pertanyaan Anda. Kita akan dengarkan Bapak Joseph Ringo akan membawakan dengan judul siapa binatang yang disembah itu. Itu ya tadi, bukan ini. Baik, Pendeta, silakan. Baik, shalom dan selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara. Ya, karena tentu saudara hadir di sini dengan sebuah kemauan untuk mengenal kebenaran Tuhan. Dan pertemuan kita pada malam ini adalah bagian dari pertemuan malam sebelumnya di tanggal 1 Februari yang lalu, di mana kita telah membahas pekabaran malaikat ketiga dan mencoba melihat ada apa dengan pekabaran malaikat ketiga. Dan pekabaran malaikat ketiga telah membawa kita kepada sebuah kesimpulan ternyata bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran penutup bagi sejarah dunia ini. Dan beberapa poin-poin yang terdapat di dalam pernyataan pekabaran malaikat ketiga telah membawa kita kepada dicurahkannya 7 malapetaka yang kemudian menjadi pukulan atau balasan kepada mereka yang menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa masih ada tertinggal beberapa pernyataan yang kita harus pelajari untuk memudahkan kita mengerti juga beberapa bagian daripada isi kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu dipersiapkan bagi saudara dan saya, yaitu untuk membuat kita mengerti bahwa di dalam kitab Wahyu ada beberapa bagian yang saling berkesinambungan satu dengan lain atau interkorelasi yang membuat kita dapat mengerti dengan baik kalau kita memiliki atau memahami interkorelasi yang sedang dilakukan itu, ya. Nah, sekarang saya akan membawa saudara kepada sebuah judul pertanyaan, dan saudara boleh lihat di screen ini. Pekabaran malaikat ketiga. Jadi, pekabaran malaikat ketiga inilah yang kemudian nanti kita bahas. Lalu dari bagian pekabaran malaikat ketiga yang kita bahas itu adalah bagian yang di sini, ya, yaitu di binatang yang disembah. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, saudara-saudara, mari kita baca ayatnya di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9 sampai 12. Nah, kalau kemarin kita membahas judul mengenai amaran hidup atau mati, itu membawa kita kepada sebuah pemahaman tentang bagaimana Tuhan telah membuat kita mengerti ada sinyal-sinyal yang kita ketahui itu adalah sinyal yang memberikan kita pengertian bagaimana akhir sejarah dunia. Kemudian saudaraku di ayat 9, saya ulang lagi baca dan lihat bagian-bagian yang saya merahkan, ya. Kata-kata yang saya beri warna merah yang menjadi bagian penting untuk kita bahas. Tapi tidak semuanya.
kita hanya membahas mengenai binatang, dan nanti kemudian kita akan membahas lagi mengenai patungnya. Lalu kemudian kita akan membahas lagi menerima tanda di dahi, yang kemudian tanda itu adalah disebutkan di ayat yang lain, bilangan namanya. Ya. Nah, kemudian saudaraku, mereka-mereka inilah yang kemudian yang menerima tanda binatang, yang menyembah binatang, menerima patungnya, yang akan menerima anggur murka Allah. Yang kita sudah bahas kemarin, bahwa anggur murka Allah itu adalah cawan malapetaka yang dijatuhkan oleh 7 malaikat yang diperintahkan untuk menumpahkan cawan mereka ke atas bumi, yang tentunya bukan sembarang tempat. Itu ditujukan kepada semua mereka yang menyembah binatang itu. Jadi kalau kita tidak dapati menyembah binatang itu, dan kalau sudah dimeteraikan, sudah dicurahi Roh Kudus, maka kita tidak akan mendapat bagian di situ. Tetapi itu menjadi satu hal yang akan membuat kita tersiksa. Oleh karena kitalah yang dituduh penyebab semuanya itu. Nah, kita fokus sekarang kan siapakah binatang itu. Nah, binatang ini adalah binatang di Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 7. Karena panjang ayat ini, saya tidak akan membuat ayat ini ada di screen, tapi saya berharap saudara sudah membukanya. Sedikit sebagai gambaran bahwa di Wahyu pasal 13 ada 2 binatang. Binatang yang pertama, binatang yang sering disebut orang binatang macan tutul. Tapi ada juga orang menyebutnya binatang berkepala 7 bertanduk 10. Dan ada juga yang mengatakan binatang yang menyeramkan, ya. Tetapi binatang ini diberi karakteristik seperti saudara lihat di gambar itu, dia berbadan macan tutul, makanya orang menyebutnya binatang macan tutul. Kemudian dia berwajah singa. 7 kepala itu semuanya seperti kepala singa. Tetapi kakinya, lihat saudara di dalam gambar ilustrasi itu, berkakikan beruang. Nah, ketujuh binatang karakteristik yang disebutkan di sini adalah karakteristik yang terdapat dalam Daniel pasal yang ke-7, ya, di mana nama-nama binatang yang saya sebutkan tadi ada di Daniel pasal yang ke-7. Hanya di dalam Wahyu pasal 13 dia disebut mundur, ya, dari apa? Dari singa, bukan dari singa duluan. Kemudian dari macan tutul, beruang, baru ke singa. Sementara di buku Daniel disebutkan berjalan maju. Dari singa, kemudian ke beruang, baru ke macan tutul. Artinya apa? Kenapa Yohanes melihatnya dengan mundur? Karena dia sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Jadi Yohanes melihatnya sudah berlalu. Berarti didahului oleh macan tutul, kemudian kakinya seperti beruang, dan wajahnya seperti wajah singa. Lalu kemudian perhatikan, binatang ini menunjuk kepada kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana disampaikan di dalam Daniel pasal 7 ayat 17. Perhatikan kata-kata ini dan ayat 23 ya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja. Di sini orang seringkali dibawa bingung. Kok 4 raja? Kan itu kan kerajaan, kenapa 4 raja? Mari perhatikan kalimat berikut di ayat 23 nanti membantu kita mengerti. Jadi saya ulang, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Perhatikan, ada kata 4 raja dan ada kerajaan yang keempat. Itu binatang yang keempat. Apa yang kita dapat tangkap di sini? Kata raja dengan kerajaan dipakai silih bergantian, menunjukkan maksud yang sama, yaitu kekuasaan suatu pemerintahan. Oke? Dan kemudian dikatakan binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi. Dengan demikian, maka binatang yang kita lihat sekarang di sini, yang berkepala 7 bertanduk 10, itu menyatakan kekuasaan pemerintah. Lalu kemudian binatang ini dilukiskan dengan paduan tubuh dari binatang-binatang di Daniel, dan binatang itu adalah suksesi. Kenapa saya katakan suksesi? Tahu artinya suksesi? Sebuah kekuasaan yang berganti, silih berganti dan saling terus meneruskan. Itu makanya disebut suksesi. Binatang ini adalah suksesi dari binatang yang dijelaskan oleh nubuatan Daniel 7. Dan saudara sudah tahu bahwa suksesinya dimulai dari mana? Dari Babel. Kemudian lanjut ke mana? Lanjut ke beruang. Setelah itu macan tutul. Dan kemudian masuk kepada binatang yang menakutkan dengan
tanduknya ada 10. Lalu kemudian yang kita temukan di sini adalah bahwa binatang itu menentang yang maha tinggi. Nah, ini dia. Ada perkataan menentang yang maha tinggi. Pertanyaan besar kita, siapakah binatang ini? Dapat yang kedua. Binatang itu adalah kekuasaan pemerintahan dan suksesi daripada binatang-binatang sebelumnya yang disebutkan dalam buku Daniel. Dan yang ketiga, dia menentang yang maha tinggi. Seperti apa menentang yang maha tinggi ini? Mari kita lihat dalam karakteristik yang dimiliki oleh sang motor di balik daripada binatang itu. Ya, lihat, sang motor di balik dari binatang itu. Ternyata itu adalah iblis. Ya, iblislah yang menjadi motor penggerak daripada binatang itu. Kenapa? Karena karakteristik menentang Allah dimulai oleh iblis. Mari kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Di sini katakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Nah, ini perbuatan menentang. Sebenarnya sebagai seorang ciptaan, dia tidak layak untuk membuat upaya menaiki apa? Menaiki apa yang sebenarnya dimiliki oleh Allah. Kata hendak naik ke langit itu digambarkan lagi dengan kalimat berikutnya yang membuat kita semakin mengerti. Kata hendak naik ke langit itu adalah hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan ingat, malaikat-malaikat adalah ciptaan Allah. Dan kalau malaikat-malaikat yang ada ciptaan mencoba mengatasi pencipta, inilah yang disebut perbuatan durhaka. Lalu ayat itu berlanjut, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Lalu kemudian apa dikatakan? Duduk di atas bukit pertemuan untuk kemudian apa? Menyamai yang maha tinggi. Itulah tindakan menentang. Karakteristik yang kita dapat lihat dari binatang itu. Nanti kita akan lihat bahwa binatang ini sebenarnya adalah kekuasaan yang ada di dunia dan di depan mata kita. Lalu Yeskel pasal 28 ayat 2 yang merupakan sebuah pernyataan atau sindiran atau hal yang ditujukan kepada Tirus tapi menjadi sindiran kepada sang naga atau iblis itu dikatakan begini. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Perhatikan kata itu. Aku adalah Allah. Nanti kalau kita temukan di dalam berbagai catatan-catatan firman Tuhan, ternyata kekuatan atau kekuasaan yang kita sedang tanyakan ini, atau yang sedang kita cari jati dirinya ini, adalah ingin duduk di tahta Allah. Bahkan dikatakan kalimat itu berlanjut, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Kata lautan di sini sebenarnya literalnya adalah lautan yang ada di dunia ini, tapi lautan itu juga menjadi simbol daripada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Itu makanya disebut di tengah-tengah lautan. Di tengah-tengah rakyat banyak, di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan dia duduk di tahta Allah, artinya dengan kata lain seluruh masyarakat dunia sedang tunduk kepadanya. Ini identik dengan apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Dan seluruh dunia menyembah binatang itu. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, dan kalau kita sudah membaca, kita perlu mengingat-ingat bagian-bagian yang sama bunyinya, yang menunjukkan bahwa itu adalah memiliki interkorelasi, yang membuat kita memahami apa yang kita baca. Nah, padahal dikatakan engkau adalah manusia, bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Karakteristik ini adalah milik setan. Tetapi hal ini juga terjadi kepada agen setan yang berupa wujud manusia. Yang kemudian di beberapa catatan Alkitab, khususnya penjelasan yang disampaikan oleh Paulus di 2 Tesalonika pasal yang kedua, dia adalah manusia durhaka yang meninggikan diri di atas segala yang disembah. Jadi kata menyamai yang maha tinggi membawa kita kepada pengertian. Yang pertama, dia ingin berkuasa. Yang kedua, dia ingin membuat aturan. Dan saudara boleh sekarang mencari diktatus papae. Dalam diktatus papae, manusia durhaka yang disebutkan ini menuangkan di sana apa yang menjadi hak-hak daripada manusia durhaka ini terhadap seluruh dunia, terhadap seluruh gereja, terhadap seluruh penguasa-penguasa dunia di kala itu. Dan itu tetap belum dihapus dan masih tak berbunyi. Hanya menunggu waktu kapan itu bisa direalisasikan. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Dan yang ketiga, dia ingin disembah. Oke? Nah, oleh karena itulah, maka kita harus lihat. Bentuk menentang yang maha tinggi ini dapat kita lihat dari beberapa hal. Yaitu dengan perkataan sombong yang dimilikinya.
catatan daripada Alkitab atau firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam Daniel 7 ayat 20, 24, dan 25, menyebutkan dengan tegas bahwa berulang-ulang di pasal 7, binatang itu yang adalah bagian daripada atau bentuk lain atau metamorfosa daripada atau metamorfosis daripada tanduk kecil yang ada di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-20, 24, dan 25 ini dikatakan begini. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong. Jadi karakteristiknya adalah kesombongan, keangkuhan, rasa ingin menaikkan diri dan merendahkan yang lain. Lalu perkataan itu berlanjut, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Jadi ketumbuhan dia atau kemunculan dia ke permukaan atau ke dunia apa? Dunia politik atau dunia sekular menyebabkan patahlah 3 tanduk yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Lalu kemudian ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Kita tahu bahwa binatang yang keempat dari Daniel pasal yang ke-7 adalah kerajaan Roma. Berarti ini muncul dari Roma, tidak dari tempat yang lain. Saya harap saudara mengerti akan hal ini. Jadi ini tidak muncul dari tempat yang lain, ya. Lalu kemudian saya mau menyampaikan kepada saudara dari kutipan ini, setelah kita mengetahui bahwa dia muncul dari Roma, muncul setelah munculnya di dalam Roma itu sendiri 10 kerajaan yang membagi-bagi Roma itu. Dan kemudian muncullah dia sebagai tanduk kecil, tetapi kemudian merendahkan 3 raja. Lalu ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan mengenai orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Dan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama berapa? Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi perhatikan, kata menentang dan kata sombong atau angkuh atau memiliki sifat-sifat sombong adalah karakteristik daripada binatang ini yang kemudian sama dalam Wahyu pasal 13. Ya, Wahyu pasal 13, saya akan buka kepada saudara melalui Alkitab ini. Di dalam Wahyu pasal 13, perhatikan di sini. Wahyu pasal 13 menjelaskan ayat yang ke-5. Perhatikan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan. Ayat 6, dia juga bukan hanya sombong, tapi menghujat Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita datang kepada pengertian yang dibangun oleh Alkitab itu sendiri. Bukan pengertian dibangun oleh para tokoh. Karena seringkali pemahaman muncul berbeda karena mencoba memasukkan pola pikir daripada para tokoh. Dan Tuhan tidak menginginkan kita untuk masuk di situ. Yang berikutnya, karakteristik yang dimiliki oleh binatang ini sama dengan karakteristik di dalam Daniel pasal 7 karena dia menganiaya umat-umat Allah. Ya. Karena dia menganiaya umat Allah. Dan dikatakan dalam Daniel 7:5, ia mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan mengenai orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Perhatikan kata-kata ia akan menentang yang Maha Tinggi dengan jalan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Oke. Lalu kemudian perhatikan di Wahyu pasal yang ke-13 ayat 7-8. Dan ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus. Kata berperang adalah bentuk lain dari kata menganiaya. Dalam peperangan ada orang yang ditindas. Bahkan ada orang yang diperlakukan dengan apa? Keji. Itulah yang disebut istilah berperang melawan orang-orang kudus. Lalu ada penekanan untuk mengalahkan mereka. Arti mengalahkan mereka sampai akhirnya orang-orang ini tidak memiliki apa? Perlawanan. Lalu kemudian kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Kuasa itulah yang membuat dia mampu melakukan itu. Karena setan yang ada di baliknya. Kalau saudara datang kepada misalnya ayat yang kedua, nah saya coba turunkan sedikit ini, saudara akan melihat bahwa apa dikatakan. Nih, ayat yang kedua dari Wahyu pasal 13, binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa itu
naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Kenapa dia bisa menganiaya? Jawabnya, karena dia diberikan kuasa. Artinya Tuhan mengizinkan dia melakukan itu sekehendak hatinya sampai batas waktu. Dan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 5, waktu itu adalah 42 bulan. Lalu saya lanjutkan, dan semua orang yang diam atas bumi akan menyembahnya. Kenapa? Karena ada kuasa pada dia. Kuasa itu memberikan rasa takut, dan rasa takut itu membuat mereka mengikuti apa saja yang dilakukan oleh binatang itu. Tetapi siapa mereka yang akan menyembah dia? Hanya mereka yang namanya tidak tertulis dalam buku kitab kehidupan anak domba yang sudah dibuat sejak dunia dijadikan. Oke? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau maju kembali kepada saudara untuk memberikan kepada kita suatu satu pernyataan. Lalu kemudian kita langsung kepada melihat dia mengubah ketentuan yang Allah sudah buat. Yang saya sebut ketentuan itu adalah hukum Allah. Dan itu dicatatkan di dalam Matius Daniel 7:25. Perhatikan bagian yang saya kasih warna ungu muda. Untuk mengubah waktu dan hukum. Lalu kemudian Wahyu pasal 13 ayat 6 dan 8 juga memiliki indikator ke arah sana. Dari mana kita lihat ada mengubah waktu? Ia menghujat Allah, menghujat kemah kediamannya. Kemah kediamannya itu saudara tahu apa? Bait suci Allah. Di dalam bait suci Allah ada tabut perjanjian. Dan ketika disebutkan dia menghujat kemah kediamannya, itu artinya dia merendahkan makna daripada bait suci itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengubahnya seperti kemauannya. Dan ketika dia berhasil mengubah itu, sesungguhnya dia sedang merendahkan Tuhan. Karena dengan demikian dia sudah menganggap bahwa Tuhan itu tidak mempunyai daya ketika dia melakukan itu. Lalu kemudian ayat 8, dan semua orang di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Ada satu hal lagi yang saudara tahu, bahwa binatang itu diberi waktu untuk berbuat semuanya itu dalam kurun waktu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau istilah lain 42 bulan, atau istilah lain 1260 hari dalam catatan kitab Daniel, kitab Wahyu 12, dan kitab Wahyu pasal 13. Oke? Nah, saya mau tunjukkan ayat-ayatnya. Perhatikan ini. Yang saya tandain warna biru muda, atau warna biru ya. Ini warna biru atau warna apa ini? Saya hanya tahu warnanya bukan. Ya inilah warnanya. Saya sendiri nggak tahu membedakan warna mana, nama-nama warna. Di sini disebutkan bahwa mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perhatikan ayat ini disinggung kembali, atau pernyataan ini disinggung kembali dalam Wahyu pasal 13 dan juga Wahyu pasal 12. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 dia disebutkan 1 masa, 2 masa itu dengan 42 bulan. Adalah sebuah angka yang sama kalau dikalikan dengan sebutan 1 tahun sebagai 1 masa, dan 1 bulan sebagai 30 hari. Dan 1 tahun itu 360 hari. Maka kalau saudara jumlah itu nanti 42 bulan kali 30, hasilnya 1260 hari. 1260 hari. Dan begitu juga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, artinya 3,5 masa, 3,5 tahun dikali dengan 360 hari, sama hasilnya menjadi 1260 hari. Lalu perhatikan dalam Wahyu pasal 12, itu juga angka yang sama. Ada banyak orang yang mengatakan ini berbeda. Tapi kalau kita melihat dari karakteristik dan membaca dengan detail ayat-ayat ini, kita melihat itu adalah bagian yang sama. Hanya diulang-ulang kembali. Sehingga demikian kita mengenal bahwa binatang ini adalah binatang yang mendapat penekanan khusus untuk diketahui oleh umat Tuhan di akhir zaman. Supaya dengan demikian jangan terbabit dalam dosa-dosanya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4. Di mana ada malaikat yang turun dari langit membuat dunia terang, lalu kemudian semua akhirnya mengerti tentang nubuatan ini dan menyadari siapa sesungguhnya musuh Allah itu. Nah, saya mau memberikan kepada saudara-saudara sedikit bagian kata hujat. Karena disebutkan salah satu yang menjadi perbedaan atau yang menjadi begitu luas atau yang menjadi begitu luar biasa kita melihat binatang ini adalah hujatnya. Dan kita akan masuk kepada hujat ini. Tentu pertanyaan kita adalah bagaimana kita mengetahui bahwa binatang itu melakukan hujat terhadap Allah.
Sebelum itu, mari kita datang dulu kepada apa yang disebutkan dengan pengertian hujat, yang dalam bahasa Inggris disebut blasphemy. Kita ambil dua kamus, satu Wikipedia. Nah, hujat di situ disebut is the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God, to religious or holy person or things, or toward something considered sacred or inviolable. Saya yakin saudara tidak akan bisa baca karena sudah terlalu kecil ya, tapi saudara sudah saya bacakan. Lalu kemudian perhatikan, dan ini setelah saya cek kembali dalam Wikipedia sudah berubah ini. Sudah agak berubah isinya, tidak lagi menyinggung reverence for God, tetapi lebih mengatakan kepada hal-hal yang sakral. Jadi menurut Wikipedia, hujat itu adalah tindakan menghina atau menunjukkan rasa kurang hormat kepada Tuhan, kepada orang yang beragama, atau orang-orang suci, atau benda-benda, atau hal-hal yang dianggap suci. Itu artinya menghujat. Lalu kemudian kita datang kepada Merriam-Webster Dictionary yang kemudian memberikan satu penekanan yang lebih baik. Ya. Jadi di sini disebutkan great disrespect shown to God or to something holy. Sikap tidak sopan yang luar biasa yang ditujukan kepada Allah atau kepada hal-hal yang kudus. Ya, ini boleh kita lihat pada waktu Belshazzar dalam mabuknya, dia tidak menyadari ataukah dia memang sudah terbiasa untuk tidak sopan dan tidak memiliki rasa santun kepada hal-hal yang kudus, ya seperti itu. Jadi dia memiliki great disrespect atau sikap tidak sopan yang besar, yang luar biasa. Lalu kemudian itu juga mengatakan something said or done that is disrespectful to God or to something holy. Sesuatu perkataan atau perbuatan yang adalah ketidakhormatan atau sama dengan pelecehan kepada Allah atau kepada hal-hal yang kudus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemahaman yang disebut dengan hujat tadi. Nah, sekarang kan hujat binatang itu, ya. Hujat binatang itu disebut menghujat. Apa itu hujat? Mohon maaf kalau saudara mendengarkan dogi kami sedang menyala, kita biarin aja ya. Ya, baik. Apa itu hujat? Mari kita lihat. Alkitab dapat memberikan gambaran yang menuntun kita untuk mengerti makna dari kata hujat atau menghujat. Kita akan masuk kepada apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 33. Hujat itu adalah sesuatu yang pernah dituduhkan kepada Yesus yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan begini, jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan siapa? Dengan Allah. Jadi hujat itu adalah bentuk menyamakan diri dengan Allah. Dan saudara ingat tadi bagaimana ayat-ayat yang kita kutip dalam buku Yesaya 14, kemudian Yesaya 28, bahwa setan ingin menyamakan diri sama dengan Allah. Tetapi jangan lupa, ini saya mau tunjukkan kepada saudara, bahwa orang yang kemudian disebut manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu pun sedang menginginkan hal yang sama. Perhatikan nih. Seorang lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai apa? Sebagai Allah. Itulah hujat. Siapa dia ini? Manusia durhaka di ayat 2 ini. Ya, di ayat 3 ini. Nanti akan kita masuk ke sana. Lalu bagian yang kedua adalah Markus 2:7. Apa yang dikatakan oleh Markus 2:7? Mengapa orang ini berkata begitu? Apa yang dikatakan Yesus pada waktu ini? Cerita adalah seorang yang apa? Seorang yang kemudian diturunkan dari loteng rumah dengan membuka atap untuk mendapatkan Yesus dan untuk memohonkan Yesus mengapa? Untuk memohonkan Yesus memberikan kesembuhan. Lalu Yesus justru berkata apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bagaimana orang ini bisa berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi, hujat itu adalah mengambil hak atau bagian atau tugas Allah. Salah satu dari bagian dan hak atau tugas Allah itu adalah mengampuni. Oke? Yang berikut, kita buka Alkitab. Matius 26 ayat 64 dan 65. Bagaimana dia meninggikan diri terhadap Allah atau mencoba menyamakan diri dengan Allah seperti yang di atas.
Kita baca apa yang dikatakan oleh Matius 24. Matius 26. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Ini sebenarnya ketika dia berhadapan dengan seorang yang bernama siapa? Imam besar. Dan imam besar itu bertanya, katakanlah dengan sungguh-sungguh kepadaku, apakah engkau adalah anak Allah? Lalu kata-kata Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa ditafsir oleh Kayafas sebagai imam besar pada saat itu adalah sebagai penghinaan kepada Allah. Seakan-akan dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal Kayafas melihat Yesus adalah seorang manusia biasa. Bahkan dia sedang diborgol di hadapannya. Bahkan sedang dalam kondisi pakaian yang tidak begitu karu-karuan. Dan akhirnya imam itu memutuskan bahwa ia menghujat Allah. Jadi perkataan anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itulah yang dinilai mereka bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya setara dengan Allah. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kepala gereja murtad itu mengakui bahwa dia memiliki sifat dan kedudukan yang setara dengan Allah. Saudara-saudaraku, ketika saya kutip ini, saya harap saudara-saudara boleh melihat ini dengan jernih. Saya tidak sedang merendahkan agama manapun, saya tidak sedang merendahkan siapapun, tapi saya mengutip pernyataan-pernyataan mereka yang mereka tuangkan dalam setiap surat atau kanoni dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya sedang menuduh atau menuding atau rasis, tidak. Tapi saya harus sampaikan. Perhatikan, ini dikutip dari surat kepausan pada tanggal 20 Juni 1894 oleh Paus Leo ke-13. Dia berkata, we hold upon this earth the place of God Almighty. Kami memegang di atas dunia ini atau menempati di atas dunia ini tempat Allah yang maha tinggi. Lalu kemudian hal itu berlanjut dari pernyataan di dalam buku The Catholic National, satu seperti kayak harian ya, seperti majalah lah. Di pernyataan itu tertulis, Paus bukan saja wakil Yesus Kristus, tetapi ia Yesus Kristus yang tersembunyi dalam daging. Ia disebut Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus di sini menekankan dia sama dengan juru selamat. Dengan demikian, Paus disebutkan sama dengan juru selamat. Apakah itu dapat dibenarkan? Lalu lebih hebat lagi, nasi dari Paus Leo ke-13 ya dalam Great Encyclical Letters-nya yang di halaman 193, perhatikan pernyataannya. Tetapi guru tertinggi dalam gereja adalah Paus di Roma yang meminta ketaatan penuh dan kepatuhan seperti kepada Tuhan sendiri. Pada waktu itu saya langsung teringat oleh Petrus di depan Mahkamah Agama. Mana lebih baik bagimu? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Tantangan itu menjadi tantangan bagi saudara. Itu makanya di dalam pekabaran malaikat yang kedua, kenapa disuruh keluar umat-umat Tuhan dari gereja ini? Karena masih ada dalam gereja ini umat Tuhan. Dan dengan menyadari ini, kita harus keluar. Kenapa? Supaya jangan terbabit dalam malapetaka yang dicurahkan kepadanya karena dia telah menghina Allah dengan statement-statementnya. Ya. Jadi setan yang sejak dari dulu yang ingin mengambil alih hak Allah itu, dia wujudkan sekarang itu melalui gereja yang murtad itu dan yang dipimpin oleh manusia durhaka itu. Nah, sekarang perhatikan yang berikut ini. Paus Innocent III mengatakan, sebenarnya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam memandang keagungan jabatan mereka, para imam adalah dewa-dewa. Jadi dewa, siapa imam-imam itu? Itulah pastor-pastor, kardinal-kardinal, uskup-uskup, dan lain sebagainya. Mereka dianggap dewa-dewa. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka adalah sama dengan Allah. Menyamakan diri dengan Allah. Kemudian yang berikut. Otoritas hukum ini mencakup kekuasaan untuk mengampuni dosa. Itulah yang dituduhkan kepada Yesus. Ini kita kutip dari The Catholic Encyclopedia, volume 12, artikel Paus, halaman 265. Apakah saya hanya mencoba mengganggu saudara-saudara? Saya tidak mengganggu saudara-saudara. Tapi saya ingin menyadarkan saudara-saudara dan saya
bahwa kita harus mengerti siapa yang menjadi musuh umat-umat Tuhan sekarang. Apakah dari luar kekristenan atau dari dalam kekristenan yang kemudian sudah murtad itu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikut. Dan Tuhan sendiri diwajibkan. Ini saya sengaja tidak tandai supaya jangan terlalu tertekan, saudara, perasaan-perasaan yang lain. Tapi statementnya dengan tegas. Dan Tuhan sendiri diwajibkan untuk mematuhi keputusan para imamnya. Ini nggak masuk di akal. Tapi kalau saya berpikir misalnya kalau saya adalah seorang ketua para pendeta-pendeta, lalu kemudian para pendeta-pendeta di bawah saya yang saya wajib turuti, dia bukan menuruti saya, apa itu reasonable atau itu make sense? Tentu tidak. Ini hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sudah dituangkan dalam sebuah cukilan atau buku Dignity and Duties of the Priest halaman 27 terbitan di kota New York. Untuk mengampuni atau tidak mengampuni, mereka akan menolak memberikan pengampunan meskipun para pendosa itu layak mendapatkannya. Walaupun Yesus sendiri sudah mengampuninya. Tapi imam bisa menolaknya. Luar biasa. Nah, yang berikut. Ini dari Bernardin dari Siena. Pernyataan dari Bernardin dari Siena. Jadi imam dalam pengertian tertentu boleh disebut pencipta dari penciptanya. Lihat. Semakin ngaco. Itu makanya kenapa disebut gereja yang terakhir ini atau gereja yang murtad ini dengan Babel, karena dia membawa kebingungan. Statement-statementnya tidak bisa diuji sebagai sebuah statement yang objektif. Perhatikan, jadi imam dalam pengertian tertentu boleh disebut pencipta dari penciptanya karena dengan mendaraskan dua konsekrasi, dia menciptakan seperti Yesus dalam sakramen. Sampai hari ini, dalam sakramen, roti yang pernah dimakan itu adalah tubuh Yesus yang nyata, bukan tubuh Yesus simbolis. Seperti Yesus dalam sakramen dengan memberinya eksistensi sakramental dan membuatnya seperti korban untuk dipersembahkan kepada Bapa abadi, kuasa para imam yang adalah kuasa yang mulia, orang yang mulia, karena perubahan roti memerlukan apa yang disebut dengan kuasa yang sama untuk penciptaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari hal ini dengan baik. Baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah statement-statement yang sudah begitu luar biasa. Ada satu statement yang ingin saya bawakan kepada saudara, yaitu statement yang dari pernyataan pena inspirasi. Dan boleh saudara buka di buku Kemenangan Akhir. Tapi ini saya ambil dari yang lama loh ya. Yang pada waktu pertama kali Kemenangan Akhir dicetak dalam kertas koran. Dalam halaman 52. Dikatakan apa? Demikian. Lebih daripada itu, Paus telah diberi satu-satunya gelar keilahian. Ia dijuluki Paus Tuhan Allah. Dan telah dinyatakan sebagai seorang yang tidak dapat salah. Ia menuntut pernyataan rasa hormat dari semua manusia. Dan ini dikutip oleh Nyonya White bukan atas pernyataannya sendiri. Ini dikutip dari buku yang lain yang dia sudah baca. Pada waktu Nyonya White ditempatkan di Eropa sebagai misionar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat semuanya ini, maka kita sadar dan mengerti siapa binatang itu. Binatang itu tidak lain, tidak bukan adalah agen setan yang sedang ada di dunia ini. Tapi kita lanjutkan dulu penelitian kita. Nah, sesungguhnya siapa binatang ini? Kita masih harus mencoba mengungkap beberapa fakta. Kita harus melihat hal ini dari 3 pasal dalam buku Wahyu yang mencatat binatang ini secara karakteristik. Secara karakteristik maksud saya secara ciri khas yang bisa kita lihat dengan jelas. Yang pertama di Wahyu 12 menjelaskan ada binatang. Dan binatang itu disebut naga. Dengan kesamaan karakteristik yang sama. Yaitu berkepala 7 dan bertanduk 10. Binatang ini tampil sebenarnya dalam 2 kekuasaan yang berbeda. Yang pertama, naga dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dia adalah Roma kekafiran yang ingin menelan anak perjanjian itu melalui kekuasaan Roma di tangan Herodes. Lalu yang kedua, Roma kepausan yang menganiaya umat Allah, yang digambarkan sebagai perempuan yang berselubungkan sinar matahari,
Lalu kemudian dia lari ke padang gurun, tempat di mana dia dipelihara selama masa waktu 42 bulan itu adalah tindakan daripada Roma Kepausan yang menganiaya umat-umat Allah sejak didaulatkannya Kepausan sebagai satu kekuatan agama dan kekuatan sipil tahun 538. Dan itu berlangsung terus sampai 1798 dan menjadi genaplah 42 bulan itu atau 1260 hari nubuatan sama dengan 1260 tahun yang nyata. Dengan kata lain, setan sedang menggunakan kekuasaan dunia untuk menjalankan maksudnya di dunia ini. Jadi sudah paham ya? Naga dalam Wahyu pasal 12 berperan dalam dua kekuatan. Yang pertama kekuatan Roma kekafiran, yang kedua kekuatan apa? Roma Kepausan. Nah, sekarang kita bergerak kepada Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 7. Saudaraku, saya tidak perlu bacakan kepada saudara. Semoga waktu saya sudah tidak lebih ya, supaya kita selesaikan tepat waktu. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 7 secara karakteristik dia adalah tanduk kecil di Daniel pasal 7 dan juga adalah naga Roma Kepausan di Wahyu pasal 12 ayat 6 sampai 13. Ya, sampai 15. Tanduk kecil Daniel 7 ayat 25 memberikan penjelasan sama dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Oke. Nah, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 ini kita akan melihat, kita lihat ya. Daniel 7 ayat 25 tadi sudah kita baca, dia adalah apa? Yang menentang yang maha tinggi, mengubah waktu dan hukum, dan dengan demikian telah membuat orang melanggar hukum sehingga dia disebut jadi manusia berdosa atau manusia durhaka. Ya, perhatikan hukum di sini. Lalu kemudian kita balik ke sini, kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 membawa kita kepada pernyataan di firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, maksudnya hari kedatangan Yesus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Saya tandai warna merah ini dengan catatan bahwa datang dahulu murtad artinya kekristenan mengalami kemurtadan. Dan sesudah terjadi kemurtadan, maka muncullah manusia durhaka yang harus binasa. Dan kemudian manusia durhaka ini meninggikan diri di atas segala atau yang disembah sebagai Allah, dan bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai apa? Sebagai Allah. Sama kan? Sama. Dan statement-statement yang saya bacakan tadi di kutipan-kutipan dari buku-buku mereka, apakah sama? Sama. Jadi dengan demikian, tanduk kecil Daniel 7:25 memberikan penjelasan yang sama dengan 2 Tesalonika 2 3 dan 4 bahwa manusia durhaka yang duduk di bait Allah. Siapa manusia durhaka? Pemimpin daripada gereja murtad itu. Yang duduk di bait Allah. Siapa bait Allah? Bait Allah itu bukan bait Allah literal, saudaraku. Saya sudah jelaskan ini dalam pertemuan yang lalu. Bait Allah itu adalah umat-umat Allah. Baca Efesus 2 ayat 19 sampai 20 atau Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Dan meminta penyembahan dari dunia adalah oknum yang sama. Dengan siapa? Dengan Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 7. Adalah oknum yang sama yang sedang dipertanyakan dalam atau yang diamarkan dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9, 10 dan 11 itu yang dikatakan barang siapa menyembah binatang itu. Jadi dengan ini kita sedang sedang dibawa kepada pemahaman agar berhati-hati sebagai orang Kristen, jangan orang Kristen katanya. Jangan orang Kristen karena tokoh. Jangan menjadi orang Kristen karena sebuah pandangan. Tapi jadilah orang Kristen karena firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa sebegitu intensnya saya menyampaikan ini? Saudaraku, saudara mengerti, keselamatan kita tergantung kepada pengetahuan kita yang dibangun oleh iman kita. Saudara berpengetahuan tanpa iman juga salah. Saudara beriman tanpa berpengetahuan juga salah. Dua-duanya harus sama. Dan itu makanya iman yang saudara bangun adalah iman yang hidup, bukan yang mati. Yakobus mengatakan iman yang hidup itu disertai dengan karakter atau tabiat yang sudah dibaharui sehingga menjadi orang-orang yang tunduk, patuh dan taat kepada kehendak Allah. Sementara iman yang mati itu adalah iman yang mengandalkan iman saja tanpa pernah memperdulikan bagaimana karakternya dibasuh dalam
darah anak domba. Nah, oleh karena itu, keinginan untuk mendapatkan penyembahan dan duduk di bait Allah dan ingin menyatakan diri sebagai Allah adalah karakteristik naga. Siapa naga? Ular tua. Siapa ular tua? Wahyu 12 ayat yang ke-9 mengatakan dia adalah iblis. Yang kemudian, perhatikan ini, yang kemudian diadopsi oleh gereja murtad itu seperti yang sudah disampaikan dalam slide-slide sebelumnya. Kita lanjutkan. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang kekuasaan yang sama dengan naga dan binatang pertama di Wahyu 13, di mana karakteristik yang ditunjukkan dalam tampilan fisik yang mereka miliki yaitu sama-sama apa? Bertanduk 10 dan berkepala apa? 7. Hanya di Wahyu 17 menjelaskan periode setelah binatang ini mendapat luka yang mematikan, ditandai dengan binatang itu dilihat di padang gurun. Kata padang gurun itu sama dengan padang gurun yang dimasuki oleh perempuan Wahyu pasal 12. Artinya adalah dia terisolasi. Kapan kepausan terisolasi? Setelah dia mendapat luka parah. Dan sejak saat itu dia tidak bisa muncul ke panggung sejarah dunia seperti sebelumnya. Dia tidak memegang tongkat komando untuk membuat sebuah apa? Keputusan. Dan sampai saat ini dia sedang melobi-lobi kekuasaan yang sangat kompak dengan dia. Itulah Amerika Serikat yang adalah binatang kedua yang ada di Wahyu pasal yang ke-13. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan ini dengan begitu detail, dengan tujuan supaya saudara dan saya boleh memahami siapa sesungguhnya binatang ini yang diamarkan jangan sampai disembah. Nah, sebagai kesimpulan kecil, naga, binatang, dan perempuan yang duduk di binatang itu sesungguhnya adalah kekuatan yang sama. Bahkan adalah satu pribadi yang sama. Bahkan adalah satu apa? Pemerintahan yang sama. Tidak berbeda. Yaitu setan yang sudah mengendalikan gereja murtad dan menjadikannya sebagai tahta kekuasaannya untuk mendapatkan penyembahan dunia kepada dirinya. Kalau begitu, apa cara yang digunakan kekuasaan ini mengambil alih penyembahan kepada Tuhan menjadi penyembahan kepada dirinya? Kita harus tahu bahwa ketika Alkitab memperkenalkan kita tentang setan, maka kita diberitahu bahwa karena dia ingin menyamakan diri dengan Allah, pencipta semesta alam lah. Maka kita diberitahu bahwa karena dia ingin menyamakan dengan Allah pencipta semesta alam lah, dan ia ingin mendapatkan penyembahan kepada dirinya lah, dia dijatuhkan dari surga. Dan itu diikuti oleh gereja yang murtad itu. Itulah mengapa saat pertanyaan ini saya buat. Apa cara yang digunakan kekuasaan untuk mengambil alih penyembahan kepada Tuhan menjadi penyembahan kepada dirinya. Lanjutkan. Dalam perlawanan kepada Allah, di mana Allah telah membentuk umatnya di dunia ini sejak zaman Abraham, maka setan berusaha untuk menumbangkan umat-umat Allah dengan tujuan untuk menghilangkan kekuatan dan pengaruh Allah di dunia ciptaan Allah itu sendiri. Dan kemudian setan dalam upaya terakhirnya telah menyusupkan dirinya. Kata yang kerennya infiltrasi. Telah menyusupkan dirinya. Kemana? Ke dalam gereja. Dan dengan itu dia berhasil membawa gereja sebagai agennya dalam memurtadkan seluruh dunia. Serta menjadikan dirinya Tuhan yang disegani di seluruh dunia ini. Jadi binatang yang diamarkan agar jangan disembah adalah gereja Kristen murtad. Saya ulang. Jadi binatang yang diamarkan agar jangan disembah adalah gereja Kristen murtad yang dipimpin oleh seorang suksesi dari manusia durhaka yang dikenal sebagai antikristus. Di Wahyu pasal yang ke-17, untuk waktu yang sangat singkat, seluruh dunia akan menyerahkan kekuasaannya. Artinya, Wahyu pasal 17 memberitahukan kita bahwa seluruh dunia akan menyerahkan kekuasaannya. Dan itu dinyatakan dalam Wahyu pasal 17 ayat 12-13. Apa dikatakan? Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. 10 raja ini adalah simbol daripada kekuasaan seluruh dunia. Kata 10 adalah kata lengkap semuanya. Jadi seluruh raja-raja di dunia, menjelang pada penutupan sejarah dunia, menjelang mau dijatuhkannya seluruh malapetaka yang akan dilakukan oleh siapa? 7 malaikat itu, maka 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Artinya bersama-sama dengan manusia durhaka itu untuk menguasai dunia. Sebenarnya itu ditunjukkan dengan kata mereka sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudara lihat ini? Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami ini.
Lalu kemudian, saya ulang, di Wahyu 17 untuk waktu yang sangat singkat, seluruh dunia akan menyerahkan kekuasaannya kepada perempuan yang ada binatang itu, dan kemudian menyusun perlawanan terakhir dengan mengajak dunia memerangi umat Tuhan dengan undang-undang hari Minggu yang disertai hukuman mati bagi siapa yang menolak. Tapi saudaraku, sebentar. Oke. Lalu, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan itu terhenti kemudian. Setelah 7 malaikat itu menuangkan cawan malapetaka mereka ke atas para penyembah binatang itu dan patungnya dan ke atas tahta binatang itu. Hal ini digambarkan dalam Wahyu 17 ayat 16 dengan berbalik kembali. Nah, ini dia, lihat. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu, yang tadi telah menyerahkan kekuasaannya kepada binatang itu, sekarang membenci pelacur itu. Dan mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ini adalah sebuah bahasa figuratif. Yang pasti adalah kemudian binatang itu mengalami sebuah apa? Perlawanan. Nah, saudara-saudaraku, hal ini digambarkan dalam Wahyu pasal 17 ayat 16 tadi. Pemandangan itu berlanjut dengan terhentinya penganiayaan oleh karena cawan malapetaka dari malaikat yang keenam. Kalau saudara ikuti pelajaran yang lalu, saudara akan memahami. Yang kemudian disusul dengan peristiwa tampak anak manusia di langit. Bersama dengan pasukan malaikatnya mendekat ke bumi dan membawa malaikatnya dan membawa semua umatnya ke surga. Dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan sang perusa itu. Kerajaan 1000 tahun berlangsung di surga dan bumi menjadi sunyi senyap selama 1000 tahun itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah dapat melihat bahwa dengan ini kita sadar bahwa Tuhan sedang mengamarkan umat-umat Tuhan agar tahu siapa binatang ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan dan pekabaran yang saya sampaikan lewat nubuatan di di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 dan 10 yang mempertanyakan kita atau yang untuk mengajak kita mengecek siapa binatang ini sekarang sudah dapat kita pahami. Dan dengan demikian sekarang kita boleh mengerti bahwa Tuhan sedang mengundang kita untuk menggunakan kesempatan yang ada, menyampaikan kebenaran ini kepada mereka yang masih berada dalam kungkungan binatang itu. Atau yang disebut dengan apa? Di dalam gereja yang murtad itu. Atau yang disebut dengan di dalam Babel itu. Supaya dipanggil keluar. Sekarang sudah jelas bagi kita. Dan dengan demikian semoga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudara dan saya sekarang boleh membuat upaya dan doa yang sungguh-sungguh untuk menunjukkan kepada kita siapa-siapa mereka yang Tuhan kasih yang masih berada di Babel itu yang harus kita bawa dan kemudian kembali kepada pangkuan Tuhan. Arti pangkuan di sini kembali kepada kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Inilah firman yang disampaikan. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ronald Lengko. Baik, terima kasih Pendeta sudah menyampaikan materi kita pada malam hari ini, dan tentunya saya yakin dan percaya semua pasti sudah mengerti dan tentunya sudah menyiapkan pertanyaan. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan lagu selingan yang akan dibawakan oleh Saudari Koni Gerung. Jadi saudara, sebelum kita mempersiapkan pertanyaan ini, mari kita mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Koni Gerung. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan,
tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan tadi. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sekiranya saudara-saudara sudah mempunyai pertanyaan, mungkin nanti bisa mengetik dalam kolom chat ataupun nanti raise hand untuk menandakan bahwa Anda mempunyai pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan. Ada satu pendeta, satu Ya, silakan. pertanyaan dari, sebentar, saya mesti pakai kacamata dulu nih. Dari saudara Foxy Gerungan. Saudara Foxy Gerungan ini dari Bitung. Pertanyaannya begini. Selamat malam pendeta, tadi sudah dijelaskan bahwa binatang yang keluar dari dalam laut akan berkuasa selama 1260 tahun. Dan awal perhitungan menurut ajaran Advent adalah dimulai saat kerajaan barbar terakhir, yaitu Ostrogoth, dimusnahkan, dan menurut ajaran Advent adalah tahun 538 Masehi. Dalam Wikipedia, Ostrogoth berakhir tahun 553 Masehi. Dari mana kita mendapatkan info bahwa Ostrogoth berakhir tahun 538? Dan apakah ada fakta tertulis dalam buku sejarah non-roh nubuat yang mencatat bahwa Jenderal Berthier telah menangkap Paus pada waktu itu tahun 1798? Mohon penjelasan. Baik, pendeta. Untuk sementara itu bagus sekali. Ada pertanyaan beberapa dari satu pertanyaan ini. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Fox. Kalau tidak salah saudara mengikuti pelajaran yang saya bawakan untuk tahun yang lalu, saya masih ingat waktu itu saya menyampaikan kenapa tahun 538, oleh karena tahun 538 lah keluar dekrit Justinian. Jadi ingat, saya gambarkan begini. Pada saat itu adanya Kaisar Roma, tapi tidak berkuasa di Roma. Jadi Kaisar Roma itu berkuasa di Konstantin,
di ibu kota baru yang dibangun oleh Konstantin. Jadi pertikaian di Roma yang mencoba melenyapkan 3 kekuasaan yang menentang gereja Katolik pada saat itu dalam masalah mengenai persoalan Godhead, yang sekarang kemudian Godhead muncul lagi. Ya, gereja masih setuju mengakui dan mencatat dalam sejarah, sesuai dengan catatan sejarah, bahwa tahun 538 di mana dekrit Justinian yang memberikan kedaulatan, memang benar tahun 553 kalau saya tidak 553 sebenarnya bukan 553 Pak. Kalau 553 udah lewat dari 538 kan? Ya kan? Tapi bukan 553 sebenarnya, tahun 500 berapa itu ya. Seorang raja daripada Ostrogot yang terakhir saya lupa namanya, ada kok dalam catatan website, dan saudara kalau ingat nama itu ketikkan saja. Bahkan satu-satunya nama dia yang tertinggal adalah dalam sebuah kayak candi begitu, candi, dan satu-satunya yang tertinggal hanya candi itu yang mencatat nama dia, ya, karena semua kan dibilang tercabut sampai ke akar-akarnya kan begitu ya. Lalu tahun 538 itulah sesudah selesai di mana tercabutnya tanduk yang ketiga, dan kemudian sudah berakhirnya sebuah perlawanan daripada kelompok Arianism yang mengganggu ketenangan gereja karena gereja sudah mengatakan bahwa Allah itu Trinitas. Lalu kemudian sesudah itu Kaisar Justinian dari Konstantinopel membuat sebuah maklumat yang kita sebut dengan dekrit, dan dekrit itulah yang kemudian dikenal dengan dekrit Justinian yang melegitimasi kekuasaan kepausan adalah juga kekuasaan atas sipil dan atas agama. Nah, kira-kira begitu. Sayang saya tidak bisa, nanti kalau coba saya akan berikan japri kepada Pak Fox Gerungan ya. Demikian dulu saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih buat jawabannya Pak Pendeta. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Kevin Roruk. Ini pertanyaannya seperti ini Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta, mau bertanya mengapa setan menggunakan gereja sebagai agennya? Bukannya gereja adalah agen Tuhan? Mungkin itu Pendeta. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Kevin ini. Mengapa setan menggunakan gereja sebagai agennya, bukan gereja agen Tuhan? Sebenarnya kalau saudara menyadari apa yang disebut dengan meterai, kan ada 37 di Alkitab. 37 yang pertama 7 gereja. 37 yang kedua adalah 7 meterai. 37 yang ketiga adalah 7 sangkakala. Di meterai itu disebutkan ketika meterai yang pertama dibuka, maka muncullah kuda putih. Lalu kuda putih itu ada penunggangnya, dan dia memegang anak panah, dan dia memanah dan meraih kemenangan. Nah, ketika setan melihat bahwa gereja meraih kemenangan dan kemudian Roma dimasuki, setan ini orangnya adalah dia sangat rajin bekerja. Sebagai salah satu contoh kepada Pak Kevin, bangsa Israel ketika mereka sudah mendiri dan kemudian menjadi raja dan juga memiliki kerajaan, saudara tahu bagaimana caranya setan menyusupi mereka? Lewat istri-istri. Salomo jatuh karena istri-istrinya. Begitu juga Ahab jatuh karena istrinya. Dan hampir semua mereka yang beristrikan orang-orang yang bukan Israel membawa mereka jatuh. Sekarang, kalau istri atau itu adalah perempuan gambaran daripada gereja, maka kita mengetahui bahwa lewat perempuanlah dia mampu untuk membawa membawa kerusakan kepada umatnya. Karena itulah dia melirik gereja.
Dan ketika dia melirik gereja, perhatikan caranya. Gereja yang pertama Efesus adalah gereja yang disebut militan dan gereja yang begitu kuat penginjilannya sampai kemudian banyak keberhasilan dilalui. Itu sama dengan meterai yang pertama di mana kuda putih keluar lalu ada penunggangnya memegang panah mencapai kemenangan. Oke? Lalu kemudian di selanjutnya Efesus berganti dengan Smyrna. Kata Smyrna adalah jemaat yang datang dari kata mur, minyak mur yang mahal, yang wangi luar biasa. Tetapi ketika itu disebut wangi dalam pandangan surga, bukan pandangan bumi. Di bumi dia menjadi jemaat yang teraniaya. Tetapi semakin teraniaya semakin besar. Semakin teraniaya semakin besar. Setan mengubah strateginya. Dia tidak lagi menggunakan menggunakan penganiayaan. Dan ketika muncul Konstantin yang lebih diplomat dan lebih lebih berpolitik baik, dan dialah yang menggelontorkan istilah pertama okumene, maka dia merubah strategi. Dia menemani kekristenan, dia masuk kepada Kristen tapi meminta sedikit toleransi. Apa toleransinya? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa saling bergandengan tangan. Cara satu-satunya adalah mari kita cari persamaan. Kami menyembah matahari. Kalian matahari kalian siapa? Itu dia menjadi pertanyaannya. Matahari kami adalah Yesus Kristus. Dialah matahari kebenaran kami. Dan itu dikutip dari Malaki 4 ayat 2. Dan itu benar. Matahari kebenaran. Oh, kalau begitu bagaimana kalau kita samakan di sini? Yesus mati bangkit pada hari Minggu. Apakah hari Minggu itu bagi kalian bukan sesuatu hari yang baik? Oh iya, hari yang baik. Maka muncullah Justinus Martir yang kemudian memainkan sebuah bapak gereja dia yang memainkan sebuah argumentasi bahwa hari Minggu adalah hari yang baik, hari kemenangan. Inilah cara setan masuk. Karena kalau pertanyaan Bapak tadi mengatakan mengapa setan menggunakan gereja sebagai agennya? Bukankah gereja agen Tuhan? Gereja itu kan di dunia, Pak. Dan gereja itu karena di dunia masih di dalam ruang lingkup daripada upaya setan. Dan itu makanya gereja tidak selamanya akan menjadi agen Tuhan kalau gereja itu tidak mengikat dirinya tetap kekal dengan Tuhan. Bahkan gereja kita, saudara lihat sendiri semakin maju zaman ini, malah dibilang sebagai gereja yang suam dan tidak memiliki semangat yang seimbang. Di satu sisi dia semangat, tetapi di praktek dia dingin. Penginjilan semangat, go Teddy on the mountain, atau apa namanya sekarang, I will go. Tetapi ketika dia tindakan, dia mulai melempem. Itulah tidak panas, tidak dingin. Jadi perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Itulah istilah tidak panas, tidak dingin ya. Nah, jadi setan sebenarnya selalu menginginkan dia masuk di dalam zonanya Tuhan. Dan kemudian umat-umatnya salah mengerti dengan dia. Jadi itu makanya sebenarnya pertanyaan ini, mengapa setan menggunakan gereja sebagai agennya? Karena gereja adalah tempat yang sangat dihormati. Gereja adalah tempat yang sangat menunjukkan penyembahan. Dan satu-satunya penyembahan yang nyata-nyata adalah dalam gereja. Dan dia ingin masuk di sana. Dan dia ingin disembah di sana. Nanti kalau saudara, atau mungkin saya coba bantulah. Kalau misalnya kita coba cek lagi lah apa yang dikatakan di dalam. Ini. Oke, ini. Saudara bisa lihat ini. Jadi, setan menyusup di sini. Dan kemudian, dia setelah menyusup, dia memurtadkan gereja. Ini dia. Sesudah dimurtadkan itu gereja, baru muncul manusia durhaka. Ini mau duluan yang mana terserah. Karena ada pemimpin, baru ada umat. Tapi kalau tidak ada umat, pemimpin tidak akan pernah ada. Jadi ini saling keterkaitan satu dengan lain. Nah, kalau di dalam catatan daripada sangkakala, 7 sangkakala, di sangkakala yang ketiga. Di sangkakala yang ketiga. Ya, di sangkakala yang ketiga gereja itu jatuh. Nah, ini saya bantu saudara. Bahwa, kemana saya mau pergi ya? Ke buku Wahyu. Iya, sudah dapat. Ini mari saya buka kepada saudara. Wahyu pasal 8, di sangkakala yang ketiga,
terjadi apa? Satu hal yang mungkin orang Advent kebanyakan tidak terima ini. Nih. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Jatuhlah dari langit sebuah bintang. Orang menyatakan bintang ini siapa? Bukan gereja. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal 1. Ayat yang ke-19. Itu gereja. Itu adalah gereja, saudaraku. Ayat 20 ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dia emas. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh. Siapa malaikat ketujuh itu? Siapa malaikat daripada jemaat itu? Malaikat jemaat itu adalah para pemimpin jemaat. Di zaman dulu itu siapa? Para paus, para kardinal, para uskup. Karena gereja itu masih hanya satu waktu itu. Yaitu gereja apa? Gereja Roma Katolik. Dan inilah setelah malaikat bintang yang jatuh itu siapa? Berarti para pemimpinnya sudah jatuh. Jatuh artinya apa? Jatuh artinya bahwa dia tidak lagi mengandalkan firman Tuhan sebagai sumber hikmatnya. Tapi dia sudah mengandalkan siapa? Sudah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan tradisi-tradisi untuk membawa umat mengikuti sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Jadi disebut jatuh, Pak. Jadi itu makanya, lalu kemudian setelah dia jatuh di sini, perhatikan ya, saya akan buka kepada saudara. Setelah dia jatuh di sini, perhatikan di pasal 9. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh. Di sini dia sudah jatuh dilihat. Kalau di metra yang di sangkakala yang ketiga, dia dilihat jatuh. Periode sangkakala yang ketiga itu sama dengan periode jemaat yang ketiga, yaitu jemaat Pergamus. Sementara jemaat itu sedang meluas pengaruhnya di kerajaan Roma, pada saat yang sama dia disebut jatuh oleh pandangan surga. Kenapa? Karena dia telah berkolaborasi dengan dunia. Dia telah beradaptasi dengan dunia. Dia telah menerima pandangan dunia sebagai apa? Kekuatannya. Dan dia disebut oleh Tuhan jatuh. Nah, oleh karena itulah maka dalam pelajaran kita mengenai Babel yang jatuh, dia bukan jatuh pada saat pekabaran 3 malaikat. Jangan salah. Dia sudah jatuh pada zaman Pergamus. Dan terus jatuh dan terus jatuh. Artinya begini, kalau saudara sadar 1260 tahun itu adalah waktu yang diberikan kepada gereja itu untuk bertobat. Tapi dia tidak bertobat. Dan akhirnya dinyatakan jatuh dalam arti Allah tidak pedulikan lagi dia. Dia bukan lagi tempat di mana Allah menyampaikan misinya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki satu umat yang bisa, yang mau dan rela digunakan untuk menjadi agen keselamatan dunia. Itulah gereja Masehi Advent hari ke-7. Di luar gereja Masehi ke-7, itu bukan gereja yang benar. Tapi mohon maaf, saya harus katakan ini oleh karena saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak memiliki 1, 2, 3 gereja. Hanya satu gereja. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 3, 4, 5, 6. Baca dengan baik. Dia hanya memiliki satu tubuh, dia memiliki satu Tuhan, dia memiliki satu baptisan, dia memiliki satu Bapa, dia memiliki satu Roh yang akan mengendalikan gereja itu. Dan gereja itu disebut gereja yang setia kepada prinsip kebenaran sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi itu makanya pertanyaan ini sebenarnya menyatakan kepada kita mengapa setan menggunakan gereja? Karena memang gereja adalah tempat di mana dia mendapatkan penyembahan. Dan lihatlah bagaimana dia di mana-mana diakui sebagai apa? Sebagai seorang yang terhormat. Maka namanya disebut Holy See. Tahu artinya Holy See? Yang dimuliakan. Semoga jawaban saya itu dapat menambah pengertian kepada Pak Kevin dan juga kita mungkin yang merasakan bahwa itu juga adalah pertanyaan yang sama dari kita. Dan saya boleh katakan saudara-saudara sudah saya upload materi, silakan diambil materinya sebelum nanti mungkin akhirnya keluar dari grup dari Zoom ini dan akhirnya tidak dapat ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Dan saya rasa juga Bapak Kevin Turup sudah mengerti akan jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang secara langsung kami berikan kesempatan jika ada. Oke. Baik, kepada apa yang dikatakan oleh Fox Gerungan, semoga saya tidak lupa, saya akan kirimkan kepada Bapak nanti catatan yang saya miliki dari materi-materi saya. Dan saya tidak mau juga seperti apa yang dikatakan Saudara Nur, diimani saja Pak.
Kalau dalam sejarah nggak boleh iman saja, Pak. Harus fakta. Ya. Kalau kita sudah mengatakan diimani saja, itu namanya menyerah. Tanpa sebuah kemauan untuk mencari tahu. Jadi, tapi itu dorongan juga bagi saya untuk mencari faktanya dan memberikan kepada saudara. Kalau tidak nanti, ya ingatkan lagi saya pada pertemuan berikut, saya akan berikan faktanya. Bahwa kita bukan menyatakan ini berdasarkan apa kata gereja Advent. Memang gereja Advent sudah mendahului membuat pernyataannya. Tapi apakah pernyataan itu adalah merupakan fakta yang solid? Saya percaya ada bukti-buktinya. Nanti akan saya berikan. Saya nggak berani sekarang oleh karena kalau saya buka di sana sini, tentu mungkin habis waktu saya hanya membuka ya. Baik, terima kasih. Begitu saja ya. Oke. Baik, Jangan pendeta. hanya diimani, tapi kita harus berani untuk membuat Betul, faktanya betul. gitu ya. Oke. Oke, siap pendeta. Mungkin kalau tidak ada lagi untuk pertanyaan, saya berikan kesempatan pada pendeta untuk closing statement dan sekaligus doa tutup, pendeta. Baik. Tujuan pelajaran ini kita sampaikan kepada saudara-saudara adalah untuk menyadarkan kita bahwa kekuatan setan sekarang bukan lagi di negeri kafir. Kekuatan setan sekarang sudah ada di gereja Kristen. Tapi bukan di gereja Tuhan. Nah ini. Yang sering menjadi tuduhan adalah di gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan yang saya maksud adalah gereja Mazmur 7. Bukan. Tidak ada di gereja Tuhan. Hanya saja saya sampaikan bahwa gereja Tuhan pun kadang-kadang mulai terinfeksi. Di mananya terinfeksi? Di para pimpinannya. Karena secara dogma kita belum berubah. Tapi kalau kita secara dogma sudah berubah, maka gereja itu sudah jatuh. Dapat paham ya? Jadi gereja Katolik jatuh karena secara dogma dia sudah berubah. Dia sudah menghapuskan hukum kedua agar patung boleh. Coba gereja Advent, apa yang dihapus? Bahkan dengan adanya BRI sekarang, apa yang tadinya diyakini oleh para pionir kita seperti Uriah Smith tentang pemahaman mengenai Islam yang ada di dalam buku Wahyu katanya, sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti, ternyata bintang yang jatuh itu bukan Muhammad. Akhirnya sekarang terbuka. Nah, kemudian saya juga mau menyampaikan kepada saudara, setan sedang bekerja melalui paradigma. Setan sedang bekerja melalui apa? Paham-paham yang bermunculan. Salah satu paham itu yang merusak kita adalah Godhead. Kemudian Sabat lunar. Kemudian apalagi? Present truth. Mereka nggak mengerti artinya present truth. Kalau saudara mengikuti seminar saya yang lalu, saudara akan mengerti apa artinya present truth. Present truth adalah sebuah pekabaran masa kini yang membahas apa yang sudah disampaikan masa lalu. Yang kegenapannya di saat ini. Bukan di bentuk lagi yang baru. Nah, apa pekabaran masa kini? 70 kali 7 masa bukan pekabaran masa kini, saudaraku. Pekabaran masa kini adalah Wahyu pasal 14. Kapan disampaikan ini? 2000 tahun yang lalu. Sekarang baru itu dipelajari. Dan itu menjadi karena itu akan menemui kegenapannya di zaman ini. Maka itulah yang disebut the present truth. Lalu kenapa misalnya saudara akan berkata, oh ini pekabaran kesehatan present truth. Bukan, itu baji. Baji yang akan membuka kita mengerti dan akan membuka kita menjangkau mereka-mereka yang masih berada di luar kandang. Jangan bilang itu present truth. Bukan. Itu pekabaran yang membuat kita sehat. Itu pekabaran yang membuat kita bisa menjangkau orang-orang di luar sana karena semua dunia membutuhkan kesehatan. Tetapi pekabaran masa kini adalah pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran masa kini. Pekabaran yang tertulis dalam buku Wahyu, semua adalah pekabaran masa kini. Yang di masa kinilah dia akan menemukan kegenapannya. Dan di masa kinilah orang-orang harus mengetahui. Dapat paham ya? Itu makanya saya tekankan penjabaran ini secara detail sedemikian rupa. Masih ada yang belum saya sampaikan. Yaitu 7 kepala, itu siapa? Masih banyak orang bingung. Nanti ada waktunya. Ikuti terus. Sampai kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan kami Bapa yang penuh kasih yang bersemayam dalam surga, dipuji dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, atas segala berkat, atas segala kebaikan, atas segala waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini sesungguhnya Tuhan adalah hari libur,
tapi banyak juga anak-anak Tuhan yang memberikan waktunya untuk belajar. Karena itu Tuhan berkatilah kami, berkatilah firman yang kami dengarkan. Satukanlah hati kami, supaya kami mengerti bahwa kesatuan itu adalah milik Tuhan. Dan kerinduan Tuhan kepada umat-umat Tuhan di dunia ini. Justru karena adanya perpecahan, perbedaan pandangan, dan juga perbedaan pengertian adalah jalan setan untuk masuk dan merusak kami. Saat ini Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan adalah berdasarkan kepada firman dan fakta-fakta sejarah. Tolong bantu kami untuk mengerti bahwa yang kami cari di sini bukanlah soal siapa yang menyampaikan, tetapi bagaimana firman Tuhan mengungkapkannya. Bapa di surga, kami menitip dalam doa. Hamba-Mu, Bapak Amir Manurung, telah Engkau izinkan beristirahat. Dan besok akan dimakamkan. Dan banyak keluarga yang berduka. Tuhan hiburkan anak-anaknya, Tuhan hiburkan yang ditinggalkannya, keluarga-keluarga yang ditinggalkannya, sehingga demikian mereka dikuatkan ya Bapak. Kami kehilangan seorang yang setia dalam webinar ini juga. Karena itu Bapak, biarlah permohonan dan doa kami Tuhan dengar. Berkatilah seluruh partisipan kami yang hadir pada saat ini, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dan juga berkati hamba-Mu dalam kesehatan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan selamat Amin. malam. Malam, terima Terima kasih kasih pendeta. pendeta. Salam sehat. Tuhan memberkati ya.